Di dalam buku Kemenangan Akhir, buku surat 5:36, Agen roh-roh jahat. Hubungan antara dunia yang kelihatan dan dunia yang tidak kelihatan, pelayanan malaikat-malaikat Allah dan agen roh-roh jahat dengan jelas dinyatakan di dalam Alkitab dan terjalin erat dalam sejarah manusia. Ada kecenderungan yang terus bertumbuh untuk meragukan eksistensi atau keberadaan roh-roh jahat, sementara malaikat-malaikat suci yang diutus melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Ibrani 1 ayat 14. Dianggap oleh banyak orang sebagai roh-roh orang-orang yang sudah mati. Tetapi Alkitab bukan saja mengajarkan eksistensi malaikat-malaikat yang baik maupun yang jahat, tetapi juga menyatakan bukti yang tidak bisa diragukan lagi bahwa malaikat-malaikat itu bukanlah roh-roh orang-orang yang sudah mati. Sebelum manusia diciptakan, malaikat-malaikat sudah ada, kerana pada waktu dasar dunia ini diletakkan, bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Ayub 38 ayat 7. Setelah kejatuhan manusia, malaikat-malaikat dikirimkan untuk mengawal pohon kehidupan, dan ini terjadi sebelum ada manusia yang mati. Secara alamiah, malaikat lebih tinggi derajatnya daripada manusia, kerana pemazmur berkata bahawa manusia diciptakan hampir sama seperti Allah, sedikit lebih rendah dari malaikat. Mazmur 8 ayat 6. Alkitab memberitahukan kepada kita tentang jumlah kuasa dan kemuliaan makhluk-makhluk surgawi, dan juga tentang hubungan mereka kepada pekerjaan penyelamatan. Tuhan sudah menegakkan taktanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Dan Nabi berkata, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta. Di ruang hadirat raja segala raja, mereka menunggu. Malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa, pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya, mendengarkan suara firman-Nya. Mazmur 103 ayat 19 hingga 21 dan Wahyu 5 ayat 11. 1000 kali beribu-ribu dan selaksa kali berlaksa-laksa jumlah pesuruh surgawi itu, sebagaimana dilihat oleh Nabi Daniel. Rasul Paulus mengatakan beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Daniel 7 ayat 10, Ibrani 10 ayat 22. Sebagai pesuruh-pesuruh alam mereka terbang ke sana kemari seperti kilat. Hezkiel 1 ayat 14. Begitu menyilaukan kemuliaannya dan begitu cepat terbangnya. Malaikat yang nampak di kubur juru selamat, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, menyebabkan para penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Matius 28 ayat 3 dan 4. Pada waktu Sanherib, Raja Asyur yang sombong itu mencela dan menghujat Allah dan mengancam menghancurkan Israel, maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Lalu Tuhan mengirim malaikat untuk melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima dari pasukan tentera Sanherib, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. 2 Raja-Raja 19 ayat 5 dan 2 Tawarik 32 ayat 21. Malaikat-malaikat diutus dalam misi-misi kemurahan kepada anak-anak Allah, kepada Abraham dengan janji berkat ke pintu gerbang kota Sodom untuk menyelamatkan orang benar Lot dari kebinasaan, kepada Elia pada waktu ia hampir binasa oleh kerana kelelahan dan kelaparan di padang gurun, kepada Elisa dengan kereta perang dengan kuda-kuda
yang mengelilingi kota kecil di mana dikepung oleh musuh-musuhnya. Kepada Daniel, pada waktu ia memerlukan hikmat ilahi di istana Raja Kafir, atau waktu dibiarkan menjadi mangsa singa. Kepada Petrus yang dijatuhi hukuman mati di dalam penjara bawah tanah Herodes. Kepada tawanan-tawanan di Filipi. Pada Paulus dan teman-temannya pada malam waktu ditimpa badai di laut, membuka pikiran Cornelius untuk menerima Injil, mengutus Petrus dengan pekabaran keselamatan kepada orang-orang kafir. Demikianlah malaikat-malaikat kudus telah melayani umat-umat Allah sepanjang zaman. Tuhan memberkati.